Shalom Bapak Ibu Saudara, bagaimana kabar Bapak Ibu Saudara semuanya? Saya percaya dan terus berdoa kita tetap dalam perlindungan dan penyertaan Tuhan sampai kita berjumpa dengan Tuhan kita Yesus Kristus. Inilah iman pengharapan kita sebagai orang yang percaya. Firman Tuhan di dalam Mazmur 25 ayat 3 mengatakan, "Ya, semua orang yang menantikan Engkau takkan mendapat malu. Yang mendapat malu ialah mereka yang berbuat khianat dengan tidak ada alasannya." Ini ungkapan dari seorang raja yang terkenal, yaitu Raja Daud, di mana dia sebagai sosok yang dikenal dan yang sangat dikasihi oleh Tuhan, di mana dia memiliki pengharapan yang kuat. Dia memiliki satu keyakinan bahwa dia sungguh-sungguh yakin bahwa Tuhan itu memang ada. Dan dia terus menyerahkan hidupnya. Sejak dia dipilih dari usia yang sangat muda belia, Tuhan sangat mengenal siapa Daud ini. Bahkan di antara saudara-saudaranya, mungkin dia bukan orang yang terhitung sebagai sosok perawakan atau figur yang tepat untuk menjadi raja. Namun Tuhan melihat hati Daud sehingga Daud dikenal oleh Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku, banyak hal kita bisa belajar juga dari seorang tokoh Daud ini. Bagaimana dia tetap menjaga hidupnya berkenan walaupun dia pernah mengalami apa yang namanya kegagalan. Bapak Saudaraku, sebagai orang percaya kita harus semakin yakin di tengah-tengah zaman akhir ini. Kita akan memasuki zaman yang baru di mana Tuhan sedang mempersiapkan juga segala sesuatunya. Dan kita sebagai orang yang telah dipilih, dipanggil oleh Tuhan untuk masuk dalam kerajaannya yang kekal, yaitu kerajaan Yesus Kristus. Kerajaan Yesus Kristus bukan berasal dari dunia ini, tapi kita harus memiliki keyakinan bahwa kerajaan Yesus adalah kerajaan surga yang mulia, yang tidak bisa kita jangkau dengan akal dan pikiran kita. Namun hari ini kita akan mendengar kebenaran firman Tuhan yang membuat kita semakin memahami kebenaran makna kerajaan Kristus Yesus. Bapak Saudaraku, kerajaan Allah bukan terdiri dari soal makanan dan minuman. Bukan hanya sekedar perkataan, namun terdiri dari kuasa. Kerajaan Allah terdiri dari kuasa, kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh karena Roh Kudus. Ini berbicara tentang sesuatu yang abadi. Dengan kesadaran bahwa di dunia ini tidak ada yang abadi, mari kita semakin lebih dalam lagi hidup di dalam firman Tuhan. Karena mereka yang hidup dalam firman Tuhan memiliki pengharapan. Amin Bapak Ibu Saudaraku. Yesaya 40 ayat 29 mengatakan, "Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu, dan teruna-teruna jatuh tersandung. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah." Inilah pengharapan kita Bapak Saudaraku sebagai orang-orang yang dipilih Tuhan, dipanggil Tuhan, yang masih hidup di zaman akhir ini. Mereka terus akan berjalan sambil menanti-nantikan Tuhan. Ya, firman Tuhan mengatakan Dia memberi kekuatan kepada yang lelah. Hari-hari ini adakah Bapak Ibu Saudara merasa lelah, merasa letih, bahkan lesu dan terlalu berat hidup ini? Firman Tuhan mengingatkan kepada kita, Dia memberi kekuatan kepada yang lelah. Datanglah kepada Tuhan. Mari kita menundukkan hidup kita, hati kita, diri kita di hadapan Tuhan. Minta kekuatan kepada Tuhan untuk menghadapi kenyataan ini. Karena hanya Dia saja yang sanggup memberikan kita kekuatan. Ya, dan dikatakan menambah. Dia yang menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Hari-hari ini banyak orang-orang yang tidak berdaya. Kekuatan serasa sudah habis. Pikiran sudah dikeluarkan semuanya, tenaga. Tetapi masih belum sampai dengan apa yang diharapkan. Bapak Ibu Saudaraku, manusia hari-hari ini mereka mengalami keletihan, kelesuan. Namun berbahagialah kita sebagai pengikut Kristus, karena Dia akan memberikan kita kekuatan dalam menjalani hari-hari yang semakin hari semakin berat ini Bapak Ibu Saudaraku. Oleh sebab itu, firman Tuhan ayat yang ke-31, orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapatkan kekuatan baru. Kita sebagai orang Kristen, pengikut Kristus, kita menanti-nantikan kedatangan Tuhan yang kedua. Mungkin sebelum Tuhan datang kita sudah dipanggil oleh Tuhan, kita juga tidak tahu. Yang kita tahu bahwa kita memiliki pengharapan yang pasti. Amin Bapak Ibu Saudaraku. Sehingga hari ini akan saya beri judul renungan
hari ini pengharapan orang-orang percaya. Ya, orang-orang percaya harus memiliki pengharapan. Dan pengharapan itu tidak akan pernah mengecewakan. Ketika kita menghidupi setiap firman Tuhan, setiap perkataan Tuhan, kita sedang berjalan dengan Tuhan. Walaupun kita banyak tantangan, banyak ujian, godaan. Namun percayalah, ketika kita berjalan dengan firman Tuhan, dengan pribadi Tuhan yang hidup di dalam diri kita akan mendapatkan kekuatan. Amin, Bapak Ibu Saudaraku. Ya, mari kita akan melihat kebenaran firman Tuhan dalam 2 Timotius 2 ayat 15. Usahakanlah supaya engkau layak di hadapan Allah sebagai seorang pekerja yang tidak usah malu, yang berterus terang memberitakan perkataan kebenaran itu. Bapak Ibu Saudaraku, ayat ini diberikan oleh Paulus kepada Timotius. Dia seorang hamba Tuhan yang masih muda. Dan di sini sebagai hamba Tuhan, Paulus sadar betul bahwa pekerjaan Tuhan itu sungguh besar. Dan dia benar-benar ingin memuridkan Timotius ini sebagai hamba Tuhan yang masih muda. Dan juga terus dilatih untuk menyingkapkan kebenaran tentang kerajaan Allah. Dan kita menyadari bahwa firman kebenaran, berita Injil kebenaran ini akan terus disampaikan sampai seluruh pelosok bumi ini. Ya, oleh sebab itu Paulus dia memberikan pesan kepada Timotius. Yang pertama, usahakanlah supaya engkau layak di hadapan Allah. Ini satu pekerjaan, satu pesan yang memang tidak mudah. Sebagai orang yang masih muda, dia diajar, dilatih oleh Paulus ya untuk hidup tetap berkenan, layak di hadapan Tuhan. Dikatakan sebagai seorang pekerja. Kita semua yang percaya kepada Yesus, dipilih dan dipanggil oleh Tuhan. Kita tidak hanya sebagai saksi Kristus, namun kita bekerja untuk pekerjaan Tuhan. Apa itu pekerjaan Tuhan? Membawa orang-orang, jiwa-jiwa diselamatkan. Amin, Bapak Saudaraku. Jika kita sendiri tidak memiliki keyakinan bahwa di dalam Yesus kita ada keselamatan, bagaimana mungkin kita bisa memiliki pengharapan? Ini yang pertama, layak di hadapan Allah. Dia seorang yang masih muda, namun dia dilatih sedemikian rupa oleh Paulus, bagaimana dia menjadi orang yang tetap berkenan di hadapan Tuhan. Sebagai seorang pekerja. Ya, Bapak Saudaraku, bukankah dalam hidup ini kita orang-orang percaya dipanggil Tuhan untuk bekerja memberikan buah, yaitu buah-buah keteladanan, hidup yang terbaik yang Tuhan Yesus ajarkan bagi kita. Bapak Ibu Saudaraku, buah keteladanan ini yang menjadi dasar untuk Timotius dia bisa menjadi pelayan Tuhan, untuk menjadi seorang pengajar yang dipakai oleh Tuhan, sehingga Paulus mengatakan usahakanlah supaya engkau layak di hadapan Allah. Bapak Ibu Saudaraku, untuk tetap layak di hadapan Tuhan, ini adalah satu hal yang kita harus kerjakan. Layak setiap hari kita minta perkenanan Tuhan. Ya, sepanjang hidup kita mengalami ya jatuh bangun. Banyak mengalami hal-hal yang mungkin masih belum menyenangkan Tuhan 100%. Sebagai manusia kita masih sering mengecewakan. Ya, oleh sebab itu Paulus memberikan satu arahan, Paulus memberikan satu pengajaran kepada Timotius supaya bagaimana menjadi seorang pekerja untuk tetap layak di hadapan Tuhan. Ini mengajarkan kepada kita semua sebagai pengikut Kristus. Kita harus tetap berkenan di hadapan Tuhan setiap hari, Bapak-Ibu Saudara. Kenapa? Karena kita tidak tahu kapan Tuhan akan panggil kita. Ya, setiap hari kita minta penyucian, pengudusan melalui firman Tuhan. Amin, Bapak Saudaraku. Sehingga dikatakan sekali lagi, supaya engkau layak di hadapan Allah sebagai seorang pekerja yang tidak usah malu. Sebagai seorang pekerja yang tidak usah malu. Ini satu ungkapan, Bapak Saudaraku. Sebagai pengikut Kristus kita tidak perlu malu lagi. Kenapa? Karena kita sudah mendapatkan pengharapan yang pasti. Bahwa Yesus, dia yang telah hadir ke dunia, dia memang mati secara tubuhnya. Namun kita tidak malu karena dia bangkit. Bahkan ketika dia bangkit, dia naik ke surga. Dengan tubuh kemuliaan. Ini satu gambaran, satu kenyataan, suatu realita.
yang membuat kita sebagai pengikutnya memiliki pengharapan. Sebagai pengikut Kristus kita tidak usah malu, Bapak Ibu Saudara. Amin. Walaupun kita di tengah-tengah zaman yang membuat kita kadang bisa undur, bisa lemah, bahkan bisa menjauh dari Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku, pesan Paulus kepada Timotius ini membuat kita juga belajar bagaimana sebagai pengikut Kristus kita jangan malu. Jika kita memang salah, kita harus belajar untuk mengakui kesalahan kita. Setiap hari. Ini satu pengajaran yang luar biasa. Kemudian yang ketiga, yang berterus terang memberitakan perkataan kebenaran itu. Poin yang ketiga ini, Bapak Saudaraku, mengajarkan kita untuk terus berani berterus terang memberitakan perkataan kebenaran. Kenapa? Karena kebenaran itu harus dinyatakan. Kebenaran itu harus dipaksakan dalam hidup kita. Bahkan tubuh kita ini yang seringkali memberontak terhadap kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Kita harus terus berjuang memaksakan kebenaran firman Tuhan itu dalam hidup kita. Tidak mudah, tapi sekali lagi, Tuhanlah yang menjamin hidup kita. Dia yang memampukan kita. Dia yang sanggup memberikan kita kekuatan. Amin, Bapak Ibu Saudaraku. Ya, sehingga kekristenan tidak perlu dibela, tetapi kekristenan itu harus dihidupi dan diberitakan. Sekali lagi, kekristenan tidak perlu dibela, tapi dihidupi dan diberitakan. Karena kebenaran tidak membutuhkan pembelaan. Tapi kebenaran yang diperlukan adalah kerelaan hati untuk melakukan. Kebenaran tetap kebenaran. Amin, Bapak Saudaraku. Jika kita percaya firman Tuhan adalah kebenaran, firman Kristus adalah kebenaran. Jika kita menghidupi di dalamnya, maka kita akan memperoleh kehidupannya, yaitu kehidupan di dalam firman Tuhan. Amin. Jika Yesus dia bangkit, dia naik ke surga, menyediakan tempat bagi kita, kelak kita pun akan mengalami hal yang sama. Luar biasa, Bapak Saudaraku. Sebagai pengikut Kristus, harus menjadi saksi dan menjadi teladan dalam berbuat baik. Kenapa? Karena memiliki pengharapan. Bukan berbuat baik untuk masuk kerajaan surga, tetapi karena kita memiliki pengharapan. Kerajaan Allah yang hidup, yang kekal. Maka kita wajib untuk hidup benar dan berbuat baik. Amin, Bapak Ibu Saudaraku. 1 Tesalonika 2 ayat 13. Dan karena itulah kami tidak putus-putusnya mengucap syukur juga kepada Allah. Sebab kamu telah menerima firman Allah yang kami beritakan itu bukan sebagai perkataan manusia, tetapi dan memang sungguh-sungguh demikian sebagai firman Allah yang bekerja juga di dalam kamu yang percaya. Luar biasa. Firman Tuhan yang selama ini kita dengar itu bukan sebagai perkataan manusia. Karena Alkitab sebagai firman Tuhan sudah diuji, bahkan sudah mengalami apa yang namanya ujian. Ya, ketika Alkitab dibakar, ketika Alkitab sebagai firman logos yang tertulis itu mau dilenyapkan, namun sampai hari ini masih tetap ada. Kalau bukan firman Tuhan, kita yakin Alkitab sebagai firman Tuhan itu sudah lenyap. Alkitab bisa dibakar, tapi firman Tuhan tidak akan pernah lenyap. Sehingga Paulus dia memberikan penekanan. Dan karena itulah kami tidak putus-putusnya mengucap syukur juga kepada Allah. Sebab kamu telah menerima firman Allah yang kami beritakan itu. Bukan sebagai perkataan manusia, tetapi dan memang sungguh-sungguh demikian. Sebagai firman Allah yang bekerja juga di dalam kamu yang percaya. Sehingga sebagai hamba Kristus, Paulus berani memberitakan firman Kristus karena dia memiliki pengharapan. Bagaimanapun cara Injil itu diberitakan, bagi Paulus dia tetap bersukacita. Karena di dalam Injil memang benar ada keselamatan. Di dalam Injil ada jaminan hidup yang kekal. Dan memang di dalam Injil itulah perkataan Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku, sebagai orang-orang percaya, kita memang harus memiliki keyakinan dan memiliki pengharapan untuk memperoleh hidup yang kekal.
Luar biasa. 2 Timotius 2 ayat 19. Tetapi dasar yang diletakkan Allah itu teguh, dan di meterainya ialah Tuhan mengenal siapa kepunyaannya, dan setiap orang yang menyebut nama Tuhan hendaklah meninggalkan kejahatan. Ini ayat yang terakhir yang membuat kita harus semakin kuat menjelang kedatangan Tuhan ini. Ya, dasar yang diletakkan oleh Tuhan sendiri itu memang teguh. Dan meterainya ialah dikatakan Tuhan mengenal siapa kepunyaannya. Tuhan mengenal siapa diri kita masing-masing. Mereka yang tetap hidup dalam kebenaran, berarti mereka sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Firman Tuhan berkata, barang siapa yang mengasihi aku, dia akan hidup sesuai dengan perintah-perintahku. Mari kita akan terus semangat untuk menghidupi firman Tuhan sebagai bukti kita mengasihi Tuhan. Amin, Bapak Saudaraku. Dan Tuhan mengenal siapa kepunyaannya. Dan setiap orang yang menyebut nama Tuhan hendaklah meninggalkan kejahatan. Ya, sehingga ada firman Tuhan. Bukan setiap orang yang berseru-seru, Tuhan, Tuhan, Tuhan. Tuhan pasti akan menyelamatkan mereka. Tapi mereka yang menjadi pelaku firman Tuhan, yang melakukan firman Tuhan, mereka akan memperoleh kerajaan surga. Pengharapan hidup yang kekal di dalam Yesus Kristus. Amin, Bapak Saudaraku. Bila firman Tuhan yang sederhana ini mengingatkan kita sebagai murid-murid Kristus yang tinggal di zaman akhir untuk tetap setia, mengiring dan mengikuti jejaknya, hidup di dalam kebenaran firman Tuhan sampai kita berjumpa dengan Tuhan kita, Yesus Kristus. Kenapa? Karena mereka yang menyebut nama Tuhan hendaklah meninggalkan kejahatan. Mari kita buang kejahatan, niat jahat yang ada dalam hati dan pikiran kita setiap hari. Kita tanggalkan, kita buang untuk kita tetap berkenan di mata Tuhan. Amin. Mari kita akan berdoa. Bapa di surga, terima kasih hari ini kami sudah mendengar firman-Mu. Kuduskan kami dengan firman-Mu dan meteraikan firman-Mu dalam hidup kami menjadi rema, menjadi daging dalam hidup kami. Sehingga ketika Engkau datang kembali, kapanpun menjemput kami selalu dalam keadaan siap. Kuduskan kami dengan firman. Berkati kami semua yang sudah mendengarkan. Berkati mereka yang belum percaya kepadamu. Biarlah mereka Tuhan Engkau jamah, sehingga mereka boleh mengalami jamahan Tuhan, bahkan pertolongan Tuhan untuk menerima hidup yang kekal di dalam Yesus Kristus. Jika ada hari ini ada yang sakit, Tuhan jamah di dalam nama Yesus, Engkau Tuhan menyembuhkan. Terima kasih Bapa. Kami serahkan hidup kami sepanjang hari ini dalam nama Tuhan Yesus. Kita yang mengasihi Tuhan katakan bersama, amin. Tuhan Yesus memberkati.